Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaf Karina dengan nomor NIM terakhir 30. Dan saya Ummi Fifatul Munawaroh dengan NIM terakhir 36. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dari kelompok 1 dengan judul karakteristik dan ruang lingkup sektor publik. Yang pertama ada organisasi sektor publik dan ruang lingkup sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi sektor publik meliputi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, badan layanan maupun yayasan, lembaga swadaya, masyarakat, perusahaan milik negara dan daerah, rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, dan organisasi non-profit lainnya. Singkatnya, lembaganya melayani masyarakat, dananya dari negara, atau masyarakat, maka itu termasuk sektor publik. Selanjutnya ada karakteristik organisasi sektor publik. Karakteristiknya ada 6. Yang pertama, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya kayak puskesmas tidak menolak pasien karena tidak punya uang, tujuannya tetap melayani. Yang kedua, beraktivitas dalam pelayanan publik. Bidangnya pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, bukan jualan produk. Yang ketiga, anggarannya berasal dari masyarakat, yaitu dari pajak, retribusi, APBN, APBD. Makanya kita sebagai warga punya hak untuk mengawasi. Yang keempat, bertanggung jawab kepada masyarakat, harus transparan, ada laporan, ada audit, ada sidak, tidak bisa asal pakai uang. Yang kelima, bersifat birokratis, formal dan berjenjang, ada SOP, ada struktur atasan bawahan. Memang kadang terkesan lambat, tapi ini untuk menjaga akuntabilitas. Yang keenam, ada dilakukan bersama masyarakat dan dalam perencanaan program. Contohnya musrenbang, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, harus ada aspirasi warga. Dari 6 poin ini yang kita lihat, sektor publik itu dimiliki oleh kita semua. Selanjutnya ada ruang lingkup organisasi. Ruang lingkup organisasi ada 6. Yang pertama, pemerintah pusat, contohnya kementerian, presiden. Yang kedua, pemerintah daerah, contohnya Pemprov, Pemkab Situbondo, Kecamatan Besuki, dan lain sebagainya. 3. BUMN dan BUMD, contohnya PLN, PDAM, Bank Jatim, pemerintah punya saham di dalamnya. 4. Organisasi bidang pendidikan, contohnya SD negeri, SMPN, universitas negeri. Yang kelima, organisasi bidang kesehatan, contohnya RSUD, puskesmas, posyandu. Yang keenam, organisasi massa, contohnya NU, Muhammadiyah, LSM, yayasan. Nah, SPPG di Situbondo, tempat ibu-ibu bekerja tadi, juga termasuk ke dalam ruang lingkup sektor publik, bidang kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tidak bekerja di ruang hampa. Ada 4 faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerjanya. Yang pertama, faktor ekonomi. Kalau APBD defisit, program bantuan bisa dikurangi. Yang kedua, faktor politik. Kebijakan baru dari pemerintah pusat bisa mengubah program di daerah. Yang ketiga, faktor kultural. Budaya gotong royong di desa membuat program lebih mudah jalan. Yang keempat, faktor demografi. Jumlah penduduk yang banyak di Situbondo menuntut pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih besar juga. Jadi, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan 4 hal ini. Terus ada value for money.
Value for money ini semboyan di sektor publik, artinya setiap uang rakyat yang dipakai harus benar-benar ada nilainya. Diukur dari 3E, yang pertama ekonomi, kedua efisien, yang ketiga efektif. Kalau ekonomi itu hemat, beli barang dengan harga wajar, tidak kemahalan. Terus yang efisien, tepat guna. Dengan anggaran 100 juta bisa melayani 1000 orang, bukan 100 orang saja. Terus yang terakhir efektivitas, tepat sasaran. Program stunting benar-benar menurunkan angka stunting, bukan hanya seremonial. Kalau 3 ini terpenuhi, berarti layanan publik kita sudah bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan yang pertama itu ada tujuan organisasi. Organisasi sektor publik itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik, sedangkan sektor swasta itu mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, dari tujuan organisasi, sektor publik itu berfokus pada pelayanan masyarakat. Nah, sedangkan yang sektor swasta itu berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada sumber pendanaan. Organisasi sektor publik itu mendapatkan pendanaan dari pajak, retribusi, dan bantuan atau subsidi pemerintah. Nah, sementara sektor swasta itu memperoleh modal dari pemilik, hasil usaha, pinjaman bank, atau investor. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Organisasi sektor publik itu memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah karena menggunakan dana negara. Organisasi sektor swasta itu memberikan pertanggungjawaban kepada dua pihak, yaitu para pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga, dari pertanggungjawaban itu, sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah, sedangkan yang sektor swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat, ada struktur organisasi. Organisasi sektor publik itu bersifat birokratis, aturan kerja lebih ketat dan keputusan mengikuti pemerintah. Sedangkan organisasi sektor swasta itu struktur organisasi yang lebih fleksibel, mengambil keputusan lebih cepat dan berfokus pada efisiensi kerja. Nah, jadi perbedaannya itu kalau sektor publik itu memiliki birokrasi yang lebih ketat, sedangkan swasta itu lebih fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Sektor publik adalah rencana anggaran yang dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sedangkan sektor swasta itu bersifat tertutup bagi publik karena anggaran itu merupakan rahasia perusahaan. Jadi anggaran sektor publik itu bersifat terbuka karena menggunakan dana masyarakat. Sebaliknya, anggaran sektor swasta itu umumnya bersifat rahasia karena itu menyangkut strategi perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Nah, ini membahas tentang persamaan. Yang pertama itu keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi meskipun berbeda, sektor publik dan swasta itu memiliki beberapa persamaan. Jadi keduanya sama-sama berperan dalam perekonomian. Selanjutnya ada persamaan. Nah, yang pertama itu keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, itu keduanya itu menghadapi masalah kelangkaan sumber daya, scarcity of resources. Yang ketiga, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Yang keempat, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Yang kelima, kedua sektor terikat pada peraturan perundungan dan ketentuan hukum yang lain yang diisyaratkan. Jadi meskipun berbeda, sektor publik dan swasta itu memiliki beberapa persamaan. Jadi keduanya itu sama-sama berperan dalam perekonomian, menghadapi keterbatasan sumber daya, membutuhkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan, menghasilkan barang atau jasa, serta harus mematuhi peraturan yang berlaku. Akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik itu adalah proses untuk mengumpulkan, mencatat,
mengklarifikasikan, menganalisis serta membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi sektor publik yang menyajikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan. Nah, akuntansi sektor publik itu adalah proses mencatat, mengolah, dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah atau sektor publik. Jadi tujuannya itu adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan penggunaan anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan akuntansi sektor publik. Nah, tujuannya itu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Nah, pada slide ini itu dijelaskan tujuan akuntansi sektor publik. Tujuannya yang pertama adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan organisasi dan mengalokasikan sumber daya secara tepat dan efisien. Nah, tujuan yang kedua itu adalah membantu manajer atau pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Dengan adanya laporan keuangan tadi, pelaksanaan program itu dapat dievaluasi sehingga penggunaan dana publik itu menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya, saya pasrahkan kepada Umi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang melayani masyarakat dan dibiayai oleh dana publik seperti pajak. Pengelolaannya harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sektor publik menerapkan value for money dan mencangkup ekonomi, efisien, efektivitas. Meski berbeda dengan sektor swasta dari segi tujuan, sumber dana, dan struktur, keduanya sama-sama membutuhkan pengelolaan sumber daya dan informasi yang baik. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai akuntansi sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.